Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Babun najasati wa izalatiha faslun. Pasal selanjutnya membahas mengenai macam-macam najis dan cara menghilangkan najis tersebut. Najis ini apabila ada di badan, pakaian atau tempat sholat kita, maka sholat kita nggak sah. Jadi kita harus mengetahui najis itu apa saja dan bagaimana cara menghilangkannya. Karena berkaitan dengan sah atau tidaknya kita punya sholat. Yang pertama yang dijelaskan di sini macam-macam najis atau apa saja najis tersebut. Wahia yang pertama al-khamr, minuman keras. Jadi cairan yang memabukkan. Minuman keras, minuman kan ini cairan ya. Al-khamru adapun sesuatu yang memabukkan yang sifatnya itu benda padat, semacam obat-obatan terlarang, hukumnya tidak najis. Nggak najis ya. Artinya kalau misalnya ada obat ekstasi atau ganja kecampur air kemudian kena badan pakaian kita, itu masih sah sholatnya karena nggak najis. Atau lagi sembahyang di kantongnya ini ada ganja misalkan di polisi misalkan ya. Polisi lagi nangkepin ganja, taruh kantong sembahyang. Nah, karena orang kalau misalkan masih ngeganja sembahyang dulu. Nah, jadi sesuatu yang memabukkan yang sifatnya benda padat itu enggak najis, tapi bukan berarti boleh dikonsumsi ya. Semua yang memabukkan haram hukumnya dikonsumsi. Bagaimanapun cara menggunakan barang tersebut, mau diminum, disuntik, dihisap dan lain sebagainya, apapun caranya itu haram buat dilakukan, boleh. Cuma bedanya yang cair najis, yang padat suci. Yang cair itu najis, yang padat itu suci. Al-khamr wan nabith walau muhtaramatan. Dalam syariat Islam ada minuman keras yang boleh dimusnahkan. Ada minuman keras yang tidak boleh dimusnahkan, dihancurin maksudnya. Minuman keras yang tidak boleh dimusnahkan itu minuman keras yang dibuat oleh non-muslim untuk dikonsumsi non-muslim. Ini nggak boleh diganggu gugat, nggak boleh dimusnahkan, nggak boleh diambil. Ya. Minuman keras yang dibuat oleh non-muslim untuk non-muslim. Karena non-muslim ini apakah dia Yahudi, Nasrani atau yang lain sebagainya, kalau hidup di tengah-tengah orang Islam, maka dia boleh mengkonsumsi minuman keras asal tidak di depan umum ya. Misalkan dia minum di rumahnya masing-masing ya. Itu kita nggak boleh misalkan gerebek dia atau gerebek tokonya kemudian kita musnahkan, nggak boleh. Tapi kalau yang dibuat oleh muslim atau dibuat oleh non-muslim, dimiliki oleh orang muslim, maka itu harus dimusnahkan dalam syariat Islam. Ghair muhtaram, artinya walaupun itu harganya mahal, boleh dimusnahkan. Ya, boleh dimusnah. Dengan syarat-syaratnya. Ini kan termasuk nahi mungkar, menghilangkan kemungkaran. Kalau ngelihat ada minuman keras dan kita mungkin buat memusnahkan minuman tersebut tanpa ada ancaman apapun, wajib hukum. Ya. Tapi kalau misalkan lagi di supermarket, ya, ada minuman keras, kita ambil. Allahu Akbar. Bagaimana hukumnya? Nah, ini kurang tepat. Kita nggak bilang dia salah, nggak kita bilang benar juga. Ada benar, ada salah. Dari sisi dia benar-benar dia menghilangkan kemungkaran, karena itu misalkan dibuat oleh orang muslim atau diperuntukkan umum buat muslim dan non muslim. Tapi caranya ini riskan. Ya. Kenapa? Karena nanti dia bisa kena pidana. Karena tahu sendiri hukum di banyak tempat itu udah tidak menerapkan hukum Islam. Dia bisa kena pidana, akhirnya yang susah dia juga, gitu kan ya. Kenapa? Kemungkaran yang dihilangkan menimbulkan kemungkaran yang lain. Karena ketika orang ditangkap disebabkan karena dia menegakkan kemungkaran, itu suatu hal yang mungkar. Kita menegakkan kemungkaran, melawan kemungkaran. Kita ditangkap karena menegakkan kemungkaran, ya, karena nahi mungkar, yang nangkap kita melakukan sesuatu yang mungkar. Nah itu jadi
jangan sampai ketika kita ini mencegah kemungkaran menimbulkan kemungkaran yang lain, maka dengan cara yang lain. Kalau misalkan lagi di tengah jalan tahu-tahu ada minuman keras, ya kita tahu ini punya fulan. Misalkan ada orang yang kita kenal beli minuman keras, kita lihat, wah ini ada nih minuman keras ini belum diminum, diam-diam kita buang, bagus. Asal jangan ketahuan ya, kalau ketahuan repot, berantem akhirnya sama dia. Ya. Kalau nggak ketahuan bisa, kita nggak ketahuan, kita buang itu minuman, bagus. Asal kita nggak ketahuan. Oh, si Anan dia udah beli mahal, nah cerita. Ya. Karena kalau kita biarin berarti kita nggak peduli sama dia, karena itu bisa membahayakan dia punya agama. Kalau kita buang ya mungkin dia rugi cuman berapa rupiah, cuma itu lebih maslahat buat urusan agama. Jadi seperti itu namanya minuman keras yang tidak terhormat, bisa dimusnahkan, boleh dimusnahkan. Cuma untuk sekarang caranya seperti itu. Kalau kita nggak terancam oleh apapun, bagusnya kita hancurkan. Tapi kalau misalkan berabe urusannya ke depannya, kita punya pilihan. Kalau ente memang mendedikasikan nyawa dan hartanya ini buat menegakkan kemungkaran, silahkan. Tapi kalau misalkan masih separuh-separuh, ya menegakkan kemungkaran, pas di penjara nangis minta dikeluarin, nah, atau pas ditangkap minta ampun polisi misalkan, nah, ini masih separuh-separuh doang, pengen menunjukkan kebolehannya doang, pas ditangkap nangis, itu nanggung namanya, nanggung. Kembali ke masalah najis, minuman keras yang sifat minuman keras ini hukumnya najis. Wal kalbu, selanjutnya al kalb, anjing. Ya, anjing ini najis hukumnya. Setiap bagian anjing hukumnya najis. Mau itu bulunya atau air liurnya atau kotorannya, bahkan dia termasuk najis mughalladhah. Kecuali kalau kering sama kering. Badan kita kering, anjingnya kering misalkan. Kesenggol anjing, tapi dia kering, badan kita kering. Itu najisnya nggak pindah ke badan kita atau ke pakaian kita. Ini najis. Cuma tidak mesti kalau kita bersentuhan najisnya pindah ke kita, nggak. Karena sesuatu yang najis tidak menjadikan benda yang bersentuhannya itu najis juga, kecuali kalau salah satu dari dua ini basah, apa anjingnya yang basah atau benda yang bersentuhan tadi basah, pakaian kita atau badan kita. Kalau sama-sama kering misalkan nggak najis. Wal khinzir, begitu juga babi. Ya, babi ini sama seperti anjing, najis mughalladhah. Cuma kalau salah satu dari bagian anjing tadi atau babi tadi itu atau benda yang bersentuhan itu basah baru najis. Kalau enggak ya enggak. Wal ma tawallada min ahadihima, begitu juga kalau ada hewan yang hasil perkawinan silang, salah satu orang tuanya, salah satu indukannya itu anjing atau babi, ya. Indukannya salah satunya anjing atau babi. Misalkan anjing kawin sama binatang yang lain, maka hukumnya jadi najis mughalladhah juga, ya. Kalau ada perkawinan silang. Wal maitatu illal adami wasamak wal jarad. Kemudian yang selanjutnya adalah bangkai setiap hewan, bangkai, ya. Bangkai apapun hukumnya najis, kecuali 3: bangkai manusia, bangkai ikan, dan bangkai belalang. Selain daripada itu, walaupun bangkai hewan yang boleh dikonsumsi, hukumnya najis juga. Ayam mati gara-gara sakit, hukumnya najis. Kambing misalkan mati gara-gara sakit yang nggak disembelih, ya, hukumnya juga najis, nggak boleh dikonsumsi, dan kalau kena badan kita hukumnya najis, ya. Walaupun dia boleh dikonsumsi. Kalau hewan yang memang dasarnya tidak boleh dikonsumsi, bagaimanapun cara matinya, walaupun disembelih, ya, maka hukumnya juga najis. Memang dasarnya dia nggak boleh dikonsumsi. Misalkan kucing disembelih, nah, walaupun disembelih dengan cara syariat misalnya, najis juga. Kenapa? Karena dasarnya nggak boleh dikonsumsi. Kalau 3 tadi manusia, ya, kemudian ikan atau belalang, maka nggak najis. Manusia nggak najis, ikan juga seperti itu. Jadi ikan ini walaupun udah bau tetap nggak najis dia,
Kalau kotorannya najis ya, kalau dalemannya itu najis, jeroan itu najis. Tapi kalau ikan luarnya itu nggak najis. Jadi kalau misalkan jeroan ikan hukumnya najis, dalemannya najis hukumnya. Kalau ikannya nggak najis. Jadi gimana ya kalau beli ikan mau dikonsumsi bersihin dulu daleman. Kecuali ikan teri jangan ente bersihin. Kalau ikan teri dimaafu, ikan-ikan kecil tuh ya, itu dimaafkan, boleh dikonsumsi walaupun bagian dalam perutnya itu nggak dibersihkan karena sulit, repot kalau misalnya disuruh bersihin. Tapi ikan-ikan yang mudah untuk dibersihkan bagian dalam perutnya itu harus dibersihkan sebelum dikonsumsi. Kalau ikan yang kecil nggak apa-apa. Begitu juga belalang ya, belalang ini boleh dikonsumsi walaupun nggak disembelih. Waddama wal gaih, waddam wal gaih wal gaih. Selanjutnya yang najis itu adalah darah. Darah apapun hukumnya najis. Darah manusia atau darah hewan. Wal gaih atau nanah. Atau darah putih yang ada biasanya keluar itu dari bekas luka. Karena darah putih itu ya. Atau dari cacar atau lain sebagainya, itu hukumnya najis. Wal qai, kemudian muntah. Muntah ini hukumnya najis. Wal rauth, selanjutnya kotoran yang keluar dari dubur. Kotoran apapun hukumnya najis. Wal baul, air seni siapapun hukumnya najis. Wal madhi, kemudian madhi yang keluar ketika dalam keadaan syahwat, sebagaimana sudah kita jelaskan di pembahasan mandi hadas. Wal wadi ini cairan yang keluar dari kemaluan ketika biasanya disebabkan karena terlalu capek atau setelah mengangkat beban yang berat, itu hukumnya juga najis. Wal ma'ul mutaghayyiru as-sa'il min famin na'im. Selanjutnya termasuk sesuatu yang najis, air yang keluar dari mulut orang yang tidur kalau aromanya itu berubah ya. Atau kita sebut air liur ya. Air liur ini kalau dari orang yang enggak tidur hukumnya suci. Air liur ya, hukumnya suci. Kalau orang ini tidur, orang ini melek, suci hukumnya ya. Air ludah tuh hukumnya suci. Tapi kalau orang tidur atau kita sebut ileran ya, ada liur ada iler ya. Kalau liur itu biasanya identik yang ludah yang di mulut. Kalau ileran biasanya keluarnya pas lagi tidur doang ya. Nah, itu hukumnya gimana, najis atau enggak? Tergantung. Kalau dia keluarnya dari dalam perut, bukan dari ludah biasa, maka hukumnya najis. Tapi kalau misalkan dari mulutnya ini, hukumnya suci, sama seperti air liur biasa ketika orang ini dalam keadaan terjaga, sadar, nggak tidur. Bagaimana cara membedakannya? Ini dari dalam perut apa dari mulutnya, dari biasa. Kalau warnanya itu berubah, warnanya itu kalau air ludah kan ya, kalau kita tahu sendiri warnanya itu kan bening ya kan, air liur itu warnanya bening biasa. Tapi kalau warnanya udah berubah ke kuning-kuningan atau semacamnya, nah itu biasa keluar dari maidah. Maidah ini dari lambung, dari dalam perut. Nah itu hukumnya najis karena dia sama persis seperti muntah. Muntah itu kan dari dalam lambung ya keluar, najis. Nah ini kenapa iler orang yang tidur itu najis? Karena keluarnya dari lambung, dari dalam perut. Cara membedakannya tadi warnanya tadi dia. Kalau warnanya itu enggak bening lagi berarti dia najis. Kalau ragu bagaimana? Ragu suci. Kalau ini yang dari dalam perut atau yang air liur biasa, hukumnya suci. Kalau yakin wah ini warnanya berbeda, maka itu hukumnya najis. Wa maniyul kalbi wal khinzir wal mutawallid min ahadihima. Air mani selain anjing dan babi hukumnya suci. Dari manusia atau hewan selain anjing dan babi hukumnya suci. Karena sperma ini asal makhluk hidup. Makhluk hidupnya suci, maka asalnya pun suci. Manusia begitu juga hewan, semuanya suci kecuali anjing dan babi. Maka spermanya pun suci kecuali sperma anjing dan babi. Selanjutnya wala banu ma la yukalu lahmuhu illal adami. Di antara benda najis
air susu binatang yang tidak dikonsumsi. Itu hukumnya najis dan tidak boleh dikonsumsi. Misalkan mau minum susu kucing, nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena kucing nggak boleh dikonsumsi. Atau susu apa lagi? Susu apa lagi contohnya? Beruang. Susu beruang boleh? Oh, boleh. Boleh susu beruang. Itu bir brand. Kalau susu beruang, hewan beruang ya nggak boleh, karena beruang nggak boleh dikonsumsi ya. Kalau susu beruang itu yang kaleng boleh dikonsumsi, tapi kalau susu beruang asli nggak boleh, karena beruang nggak boleh dikonsumsi ya. Jadi kalau misalkan ada susu dari hewan yang nggak boleh dikonsumsi dagingnya, ini nggak boleh dikonsumsi. Wa amma manil hayawan kal-kal wal khinzir mutawallid min ahadima, adapun mani sperma dari hewan selain anjing dan babi, wal alaqah wal mudghah, begitu juga janin prematur, apakah itu dari manusia atau dari hewan selain anjing dan babi, warutubatul farj fa tahirat, maka hukumnya suci. Begitu juga rutubatul farj, cairan yang keluar dari kemaluan perempuan kalau keluarnya dari bagian luar. Wal juz'ul munfasil minal hayy kama yatadihi illa sya'rul ma'kul wa rishahu wa sufahu wa wabaruhu fatahirat. Bulu kucing, bagaimana hukumnya bulu kucing ini? Kadang suka kita ini kalau ada kucing di rumah itu pakaian masih ada bulu kucingnya. Bagaimana hukumnya? Nah, bulu kucing atau semacamnya. Bagian hewan yang tidak boleh dikonsumsi itu hukumnya najis. Contohnya apa? Bulu kucing. Ya. Bulu kucing ini kan bagian dari hewan yang nggak boleh dikonsumsi. Hukumnya najis. Begitu juga bagian hewan yang boleh dikonsumsi, najis juga hukumnya. Contoh misalkan apa? Ayam, kambing, sapi. Misal ayam, kambing, sapi. Ada misalkan kuping kambing putus, itu boleh dimakan nggak tuh kupingnya? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia bagian yang terlepas dari hewan yang masih hidup, nggak boleh dikonsumsi. Atau misalkan sapi kakinya patah, dioperasi, kemudian dibikin tunjang misalkan, tunjang, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Masih hidup. Itu sapi masih hidup. Bagian yang terputus dari hewan yang masih hidup, walaupun hewan tersebut itu boleh dikonsumsi dagingnya, tapi dia terpisahnya itu ketika hewannya masih hidup, maka hukumnya najis. Kecuali bulunya, ya. Bulunya ini walaupun terpisah ketika masih hidup, kalau dia asalnya dari hewan yang boleh dikonsumsi, maka hukumnya suci. Contohnya apa? Contohnya bulu domba yang sering digunakan sebagai pakaian, bahan dasar pakaian, di wool, disebut wool. Itu kan biasanya masih hidup. Memang domba khusus yang diambil bulunya. Jadi di beberapa hari sekali itu ada umurnya, dicukur, kemudian dibuat industri itu wool tadi. Itu gimana hukumnya? Suci. Atau misalkan ada bulu ayam tuh ya dicabut ayamnya, atau nggak sengaja ada di pakaian kita, suci juga. Kalau bulunya nggak apa, tapi kalau bagian lain kayak tadi kakinya atau kupingnya atau matanya, itu hukumnya najis. Ya. Tapi kalau bulunya dan dia berasal dari hewan yang boleh dikonsumsi, maka hukumnya nggak najis. Wala yadhuru syai'un minan najasat illa thalath asya. Al-khamr ma'inaiha idza sarat khallan wal jildul mutanajjis bil maut wa yadhuru bid-dam wa dhahiru batin wa ma sara hayawanan. Setiap benda atau hewan yang najis tidak mungkin berubah menjadi suci. Setiap benda yang asalnya najis nggak mungkin berubah menjadi suci. Kalau di dalam bahasa Arab ada najis, ada mutanajis, ada benda yang najis, ada sesuatu yang terkontaminasi benda najis. Sarung kita kena darah, namanya mutanajis. Darahnya namanya benda najis. Kalau
benda yang terkontaminasi oleh najis bisa dibersihkan. Nanti akan dibahas cara membersihkan najis. Tapi kalau benda najis nggak bisa berubah jadi suci, ya. Kecuali 3 hal. Ada 3 hal najis tapi bisa menjadi suci. Yang pertama, minuman keras. Kalau berubah menjadi cuka, karena cuka ini sebagian cuka, nggak semua cuka ya. Proses pembuatannya melalui ada proses di mana di ini menjadi sari pati buahan tadi ya, atau dari tumbuh-tumbuhan yang lain. Itu dia sebelum menjadi cuka melalui proses memabukkan. Ya, kayak misalkan cuka, sebelum dia jadi cuka sempat menjadi sesuatu yang memabukkan, dia khamr. Tapi setelah jadi cuka bersuci lagi. Asalnya suci, misalkan anggur, katakan anggurnya. Perasan anggur kan hukumnya suci karena dia jus anggur nih. Kemudian kalau diproses dengan cara tertentu, dia jadi minuman keras atau apa itu istilahnya fermentasi atau apa ya. Dengan cara khusus ada penambahan atau. Kemudian kalau diproses lagi bisa berubah menjadi cuka makanan atau cuka buah ya, ada cuka apel sekarang ya. Karena minuman keras ini bisa diproses dari banyak makanan, bukan cuma anggur doang kan ya, dari banyak buahan. Nah itu kalau cuka ini diproses setelah melalui masa memabukkan tadi, maksudnya bisa memabukkan, maka dia tetap suci. Padahal sebelumnya sempat jadi minuman yang memabukkan. Nah, itu dari yang najis menjadi suci. Itu yang pertama. Yang kedua, kulit hewan. Kulit hewan yang najis bisa berubah menjadi suci dengan cara disamak. Disamak itu dihilangin tuh ya, minyak-minyaknya, lemak-lemaknya dihilangin, dibersihin sampai akhirnya dia kering, sampai layak digunakan dibuat menjadi pakaian. Awalnya makanan jadi pakaian. Kulit ini kan makanan, bisa dikonsumsi. Dengan cara disamak, dia berubah menjadi pakaian. Walaupun kulit dari hewan yang tidak boleh dikonsumsi, kecuali anjing dan babi. Kalau anjing babi nggak bisa. Kulit anjing disamak tetap aja najis muwalladhah. Tapi selain kulit anjing dan babi, walaupun dari hewan yang tidak dikonsumsi, maka bisa disucikan dengan cara disamak. Misalkan kulit buaya, ya kulit buaya itu ya. Buayanya kan nggak boleh dimakan, tapi kalau disamak boleh dijadikan pakaian. Apalagi misalkan kulit kulit harimau, kulit ular buat dompet tuh kan, atau sekarang industri ya begitu kan banyak menggunakan kulit hewan. Gimana boleh? Asalkan dia udah disamak. Udah disamak. Samak itu artinya apa sih? Samak itu artinya membersihkan sisa-sisa kulit yang ada, sisa-sisa lemak yang ada di kulit hewan tersebut. Setelah udah bersih semuanya, cukup dibilas sekali pakai air bersih. Ya, jadi kalau misalnya udah bersih, siram pakai air bersih. Seakan-akan kayak kita bersihin sarung yang kena najis, dicuci aja. Kalau kulit hewan yang boleh dikonsumsi kemudian disembelih, maka dasarnya memang udah suci. Habis korban, kulit sapi, kulit kambing emang suci itu dia. Bukan jadi emang dia udah suci. Cuma memang nggak bisa digunakan kecuali kalau udah disamak juga. Karena kalau kulit kambing langsung belum disamak, ya nggak bisa dimanfaatkan juga. Jadi ini kita bicara kulit hewan najis. Ya, apakah najisnya itu karena hewan tersebut nggak boleh dikonsumsi, atau hewan yang dikonsumsi cuma matinya itu bukan cara disembelih. Kambing, sapi mati sakit, kulitnya masih bisa dimanfaatin. Kalau dagingnya nggak bisa, dagingnya tulangnya udah nggak bisa. Tapi kulitnya masih bisa dimanfaatkan kalau dia matinya bukan dengan cara disembelih. Yang ketiga, wa ma shara hayawanan, yaitu belatung yang biasanya muncul dari bangkai. Kalau bangkai kan biasanya lama-kelamaan dia mengeluarkan belatung. Nah, belatung ini kan berarti asalnya dari sesuatu yang najis, yaitu bangkai hewan. Tapi belatungnya hukumnya suci, nggak boleh dimakan ya. Walaupun suci nggak boleh dimakan karena dia menjijikkan. Faslun Allah.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما وملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر وتجاوز عن خطيئاتي وذلاتي وتقبل جميع سامحني في ومر واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيلا ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب مستسلم لقضاك. اكتبني من أولياءك واسلك بي سبيلا هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله عليه